Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Korintus 5 ayat 11 hingga 15. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh mengimani bahwa firman-Mu akan terus menuntun langkah kaki kami, menguatkan kami yang sedang berjalan dalam penderitaan dan penuh dengan kesesakan ini. Firman-Mu menerangi kami, memberikan kami kekuatan untuk kami mampu senantiasa hidup dalam terang-Mu dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 11 hingga 15 menyatakan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan dari 2 Korintus 5 ayat 11 hingga 15 akan kita sama-sama renungkan pada malam hari ini dalam tema hidup untuk Tuhan. Orang yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, apakah akan dilindunginya? Itu pasti. Paulus meyakinkan jemaat di Korintus bahwa perlindungan Tuhan selalu dirasakannya. Bahkan ketika ia menghadapi berbagai penderitaan, Paulus bersaksi dalam pasal 11 ayat 24 hingga 26. Ia berkata, aku banyak berjerih lelah, sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Paulus menyebut semua pengalamannya untuk meyakinkan
Bapak, Ibu, Saudara, kita semua, dan juga jemaat di Korintus, bahwa hidup yang telah diserahkan untuk Tuhan tidak akan dilemahkan oleh berbagai-bagai penderitaan, karena hidupnya tidak fokus pada penderitaan, namun pada kuasa dan kasih Tuhan. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara yang juga telah berkomitmen untuk menyerahkan diri hidup untuk Tuhan? Apakah saudara dan keluarga saudara mendapatkan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan? Tentunya Bapak Ibu terkasih juga punya banyak pengalaman-pengalaman iman. Dan kita yakin bahwa pengalaman-pengalaman itu pun akan membuat kita percaya bahwa kuasa dan kasih Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita di tengah-tengah berbagai macam pergumulan dan tantangan. Saya akan memberi 2 contoh pengalaman Bapak Ibu terkasih. Yang pertama, perhatikan goresan di kendaraan ini. Goresan ini adalah sebuah tanda bahwa Tuhan yang hidup benar-benar hidup. Ia sungguh-sungguh ada dan memberikan perlindungan untuk keluarga ini. Ketika kendaraan ini mundur tanpa ada supir di dalamnya, ada seorang anak berumur 6 tahun tepat berada di belakang mobil ini. Anak ini spontan menoleh dan ingin menahan kendaraan ini dengan tubuhnya yang masih kecil. Dia tidak bisa menahan mobil yang sedang meluncur pelan-pelan dan akan menindasnya. Dia akan terlindas oleh mobil ini. Bapak Ibu terkasih, ada invisible hand yang membuat mobil ini mundur miring dan tertahan dengan tembok. Perhatikan goresan ini, sehingga mobil ini tertahan pada tembok ini dan tidak melindas tubuh si anak ini. Kita percaya bahwa hanya karena kuasa Tuhan saja yang melindungi ia, sehingga tubuh yang kecil ini tidak terlindas oleh kendaraan ini. Goresan ini menjadi tanda Tuhan menolong ia, menjaga ia, dan menyelamatkan ia. Namun hal yang kedua Bapak Ibu terkasih, apakah hidup untuk Tuhan bukan berarti terhindar dari pergumulan dan tantangan? Itu juga berita yang akan meyakinkan saudara dan saya sebagaimana juga dialami oleh Paulus. Kubur ini adalah salah satu. Hidup ini untuk Tuhan. Tapi itu bukan berarti terhindar dari berbagai pergumulan dan tantangan. Itu juga berita yang akan meyakinkan saudara dan saya, sebagaimana juga dialami oleh Paulus yang pada akhirnya mengalami kematian. Paulus meyakinkan kepada kita semua bahwa hidup adalah untuk Kristus, kematian adalah sebuah keuntungan. Kubur ini adalah salah satu bukti. Di dalam kubur ini terdapat tubuh seorang anak yang berusia 5 hari. Kematiannya dapat membuat si orang tua terpuruk. Namun, karena hidupnya untuk Tuhan, ia dapat bangkit kembali bersama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kedua peristiwa ini memberikan sebuah keyakinan bahwa hidup yang telah diserahkan untuk Tuhan tidak berarti akan lepas dari pergumulan dan penderitaan. Namun Yesus yang telah mati dan bangkit akan memberikan kita kekuatan untuk melewati semuanya. Bagi Paulus, hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah keuntungan. Perhatikanlah hidup Paulus. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, ia terus bersaksi. Ia terus bekerja untuk menyampaikan kabar baik.
Ia terus melanjutkan perjalanan misi dari satu tempat ke tempat lain. Bahkan di dalam penjara pun ia terus menyampaikan kabar baik, kabar sukacita. Bahwa perjumpaan Paulus dengan Yesus di jalan menuju Damsik merupakan sebuah pengalaman yang telah mengubah hidupnya untuk diserahkan kepada Kristus. Kematian dan kebangkitan Yesus menjadi sebuah berita yang disampaikan oleh Paulus untuk meyakinkan semua orang, sebuah misi yang terus-menerus diberitakan Paulus dengan penuh keyakinan yang didasarkan atas pengalamannya bersama Tuhan. Hal ini mirip seperti yang diucapkan oleh seorang teolog Asia yang berasal dari Taiwan yang bernama Choan Seng Song. Choan Seng Song berbicara tentang pengalaman terkait dengan misiologi Kristen. Song mengatakan, orang-orang Kristen memang harus terus-menerus melatih diri untuk melihat Kristus dalam pengalamannya sendiri. Dan perkataan ini pun juga mirip dengan Michael Downey, seorang teolog yang menulis buku yang berjudul Understanding Christian Spirituality. Ia menghubungkan pengalaman hidup orang Kristen dengan spiritualitas, yaitu berkenaan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengalaman hidup Kristiani yang memiliki tujuan tertinggi, yaitu mencapai suatu kesatuan yang lebih intensif dengan Allah yang dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di GPIB dalam buku 3 KUPPG dan Grand Design PPSDI PPK menegaskan bahwa spiritualitas adalah salah satu kompetensi fundamental yang perlu dimiliki oleh setiap anggota jemaat. Hal ini menarik karena GPIB sebagai gereja yang mendapatkan pengajaran dari John Calvin juga sangat menitik beratkan spiritualitas. Dalam tulisannya Institutio, John Calvin menegaskan bahwa spiritualitas sejati kuncinya terletak pada relasi dengan Allah. Calvin sangat menekankan aspek praktis dalam spiritualitas. Pusat dari spiritualitas Kristen adalah Allah sendiri, dengan kehadirannya di dalam diri setiap orang percaya. Spiritualitas sejati adalah perjumpaan pribadi dengan Kristus Yesus, union with Christ, yang mencakup dimensi vertikal dan dimensi holistik yang dapat diamati dan diukur dalam kuatnya keberakaran seseorang di dalam Kristus, tampak dalam persekutuannya dengan gerejanya dan kegiatan-kegiatan pelayanannya terhadap sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengalaman hidup bersama Tuhan dan untuk Tuhan yang telah mati dan bangkit merupakan sebuah upaya untuk terus hadir sebagai orang yang percaya dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus. Dan Calvin menyimpulkan 3 unsur mendasar dalam pengalaman kehidupan Kristen yang tampak dari ayat 15 ini, yakni, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Supaya mereka yang hidup tidak lagi untuk dirinya sendiri. Bapak, Ibu terkasih, suatu bentuk penyangkalan diri untuk memikul salib, untuk mengikut Tuhan dengan setia, seperti yang juga telah diucapkan Yesus dalam Injil Matius pasal 16 ayat 24. Yang pertama, Bapak Ibu, tentang menyangkal diri. Hidup kita bukanlah milik kita sendiri. Sebaliknya kita adalah milik Allah. Kita bukanlah milik diri kita sendiri. Kita adalah makhluk kepunyaan Allah. Kita adalah milik Allah, karena itu biarlah kita mempersembahkan setiap aspek kehidupan kita kepada Dia sebagai satu-satunya tujuan kita yang benar. Penyangkalan diri yang bersifat mendasar ini akan membawa kita pada penyangkalan yang lebih khusus, yaitu penyangkalan terhadap kepentingan dan kehendak diri sendiri,
menuju pada apa? Pada rencana dan kehendak serta kemuliaan Allah. Jika kehidupan penyangkalan diri diterapkan dalam hidup kita, maka hal tersebut akan mengubah cara kita dalam berelasi dengan sesama. Dalam kesombongan, iri hati, dan kecemburuan itu bersifat endemis dalam relasi antar manusia. Itulah bentuk dari penyangkalan diri. Yang kedua, memikul salib, pengalaman yang mendatangkan penderitaan seperti yang dialami oleh Paulus dan diri kita semua dalam wujud yang berbeda-beda. Ternyata sebuah penderitaan adalah senjata. Calvin menyebut penderitaan adalah sebuah senjata. Senjata apa? Ternyata penderitaan membawa orang percaya ke dalam keserupaan dengan Kristus, menghancurkan kesombongan dan memampukan kita untuk mengalihkan diri sendiri kepada Allah. Penderitaan akan memurnikan kita. Hakikat dari memikul salib yang menjadi tantangan dan peperangan utama kita adalah diri kita sendiri. Dengan penderitaan, kemurnian sebuah panggilan akan terus terjaga dan selalu mengajak kita untuk selalu fokus kepada Dia yang telah memanggil kita sebagai hambanya. Yang ketiga, mengikut Kristus. Pengalaman bersama dengan Tuhan akan membentuk sikap hidup beriman, bersyukur dan bersukacita. Itu memberikan kita kebahagiaan dalam kehidupan kita di masa kini. Dengan demikian, mengikut Kristus dengan merenungkan kehidupan di masa yang akan datang akan mentransformasikan kehidupan kita di masa kini, memanfaatkan seluruh aspek kehidupan kita bagi kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, keadaan sedang berubah dengan sangat cepat. Apakah benar salah satu dari dampak kemajuan teknologi dengan budaya digital akan mengakibatkan manusia hanya mementingkan dirinya sendiri agar dapat bersaing dengan orang lain sehingga akan meninggalkan Tuhan? Setiap orang yang memiliki komitmen kuat seperti Paulus, sekalipun berada dalam kondisi yang selalu berubah-ubah, bahkan sekalipun ia berada dalam situasi yang paling parah, ia tetap selalu mengingat janji Tuhan yang akan menopang dan menguatkannya. Bapak, Ibu, Saudara, kesaksian Paulus tentang kematian dan kebangkitan Kristus untuk semua orang, agar mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita diyakinkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus hendak mengubah kita menjadi pribadi yang tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak egois, melainkan menjadi kuat dan terus berkarya. Karya Kristus tidak hanya berhenti di kayu salib. Ia bangkit dan terus melanjutkan karyanya untuk semakin hari semakin meyakinkan orang-orang yang hidup sesudah kebangkitannya hingga saat ini bahwa pertama, peristiwa penyaliban Kristus merupakan sebuah bukti bahwa Allah yang hidup telah datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Yang kedua, kematian yang menjadi puncak kepedulian dan keberpihakannya kepada kita yang rapuh dan tidak berdaya ini. Dan ketiga, kebangkitannya dari kubur semakin menegaskan saya dan saudara untuk terus meyakinkan orang lain bahwa kita semua adalah milik Tuhan yang telah dipersatukan bersama Tuhan yang telah mati dan bangkit. Dan malam ini kepada saya dan saudara seiman, menghadapi pandemi COVID-19 yang telah mengeluarkan banyak air mata kesedihan yang mendalam, yang menakutkan, yang mendatangkan kecemasan, yang menghadirkan kekhawatiran, yang menimpa dan tidak akan yang menimpa kita semua, tidak akan mengubah keyakinan kita pada Yesus. Tuhan Yesus Sang Juru Selamat akan tetap setia. Kita semua telah berkomitmen untuk hidup menyerahkan diri kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian, setiap pengalaman kita yang luar biasa menakutkan, yang menyedihkan, yang membuat kita amat sangat terpuruk,
bersama Tuhan Sang Juru Selamat, kita akan tetap kuat, kita akan bersama saling menguatkan, kita sama-sama akan saling menghibur, kita sama-sama akan dikasihi dan dipeluk oleh Tuhan kita. Yang rapuh akan dirangkul, kita akan dipeluk. Oleh karena Ia adalah Tuhan yang telah bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan menguatkan kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama dengan pengalaman setiap orang yang sedang mengalami penderitaan, kita akan bersatu dalam doa melalui gubahan nyanyian dari Kidung Jemaat 26 ini. Mampirlah dengar doaku Tuhan, ketika kami semua sedang bersedih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kita bersama-sama berdoa. Mampirlah Tuhan, dengar doa kami, ya Yesus Penebus. Tolong sembuhkanlah yang sakit. Tolong berikanlah pemulihan. Tolong berikan kekuatan. Yesus Tuhan, dengar doaku. Berilah kesembuhan sekarang dan selamanya. Di hadapan tahta rahmat, kami menyembah. Berikan berkat-Mu ya Tuhan, bagi tim medis, TNI dan Polri. Yesus Tuhan, dengar doa kami. Selamatkan kami dari bencana. Angkat kami Tuhan dari bencana ini. Pulihkanlah kami Tuhan. Selamatkanlah kami. Ini saja andalan kami ya Tuhan. Jasa kurban-Mu. Tolong pulihkanlah ekonomi bangsa ini. Yesus Tuhan, dengarlah doa kami. Pulihkanlah ekonomi bagi setiap umat-Mu yang sedang mengalami penderitaan ini. Mampirlah, dengarlah doa kami Tuhan. Karena kami sungguh percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang hidup, yang akan mendengar doa kami
yang selalu menguatkan kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Inilah keyakinan iman kami, ya Tuhan. Inilah sungguh permohonan kami kepadamu. Selamatkanlah umat-Mu, pulihkanlah umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.